Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara diskusi rutin mingguan, yaitu tanya apa saja bersama dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER bekerjasama dengan Polri dan Ibu Surabaya, dan menghadirkan staf atau narasumber dari Rumah Sakit Dr. Sutomo juga Rumah Sakit Universitas Erlangga. Dan pada minggu kali ini adalah dari divisi uroginekologi obstetriksi. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang pertama, yaitu Dr. Triastono Setiadi, spesialis tim konsultan uroginekologi rekonstruksi, dan yang kedua nanti akan menyusul mungkin kalau bisa Dr. Patut Hadianto, spesialis tim konsultan uroginekologi, dan nanti akan dimoderatori oleh Dr. Rizkawati Mintias, SPOGM Berlin. Dan kami persilakan kepada seluruh peserta untuk bisa hadir dan bisa memanfaatkan selama 1 jam ke depan untuk diskusi mengenai topik layanan sehari-hari, khususnya pada minggu ini mengenai rekonstruksi. Dan seperti biasa, kami ingatkan untuk bisa mengakses laman Kelentara Sehat selama hari ini maksimal pukul 12 malam untuk bisa mendapatkan eh, SKP dari Kemenkes. Dan jangan lupa memanfaatkan fitur Q&A atau bisa dengan raise hand untuk diskusi langsung dengan narasumber dan moderator kita, dan juga atau melalui komen chat juga boleh. Dan pada kesempatan kali ini uh, silakan Dokter Pramana, masih berhalangan ya, Dokter ada ya. Oke, baik. Bila tidak ada mohon maaf, jadi belum bisa membuka diskusi selama 1 jam ke depan, sehingga kami persilakan langsung pada Dr. Rizka selaku moderator untuk bisa berdiskusi, membangun diskusi dengan Dr. Triastono. Mungkin nanti Dr. Gatot bisa gabung ya. Terima kasih. Silakan Dr. Rizka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Seto. Assalamualaikum, selamat pagi sejawat sekalian, Profesor Dokter dan yang semua ada di tanya apa saja ya. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu, tentunya menjelang liburan akhir tahun. Mungkin suasananya sudah liburan, tapi kita tetap semangat ya, Alhamdulillah. Hari ini kita dari Divisi Uroginekologi akan menghadirkan topik yang mungkin masih cukup baru ya di kita karena memang belum banyak dipakai oleh teman-teman sejawat mungkin ya. Tapi kita di sini akan memberikan insight terutama di bidang uroginekologi, yaitu peran USG dasar panggul untuk memprediksi prolaps organ panggul. Nah, tentunya di sini ada dua narasumber yang nantinya akan hadir. Yang satu yaitu Dr. Tri Hastono yang sudah hadir di sini dan nanti akan menyusul Dr. Gatut Hardianto yang saat ini masih sedang dalam operasi. Nah, tentunya USG ini menjadi salah satu modalitas terutama untuk memprediksi atau diagnosis POPQ untuk prolaps organ panggul. Untuk prolaps organ panggul sendiri memang saat ini kita mendiagnosisnya selain dari gejala klinis juga dengan pemeriksaan POPQ yang memang sehari-hari sudah kita sering gunakan. Namun beberapa mungkin sudah lupa bagaimana cara pengukuran POPQ atau mungkin prolapsnya tidak prominent. Nah, disinilah mungkin USG nantinya akan bisa bermanfaat untuk mendiagnosis supaya kita bisa melakukan tata laksana yang tepat. Baik, tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita undang Dr. Tri di sini sudah hadir untuk menyampaikan materi tentang peran USG ini dalam prolaps organ panggul. Silakan Dr. Tri. Baik, terima kasih Dr. Rizka dan Dr. Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Dokter dan senior maupun sejawat sekalian yang hadir. Ya, jadi ini ya Dr. Rizka yang menjelang liburan, tapi ada ini ya sedikit materi tentang USG. Ya. Dan kebetulan memang hari Rabu ini biasanya kita urologi ini jadwalnya operasi ya di Iya, situ. Jadi iya dok. saling berbagi. Nanti mungkin Dokter Gatot akan menyusul. Baik Baik, dok. ini saya share screen dulu ya. Ya, udah tampak ya. Sudah dok. Sudah, oke. Sudah. Baik, jadi tema pada pagi ini adalah peran USG dasar panggul untuk prediksi prolap organ panggul. Ya, jadi mungkin untuk pertama ya, jadi eh, saya akan memberikan pendahuluan mungkin ya.
apa saja kira-kira yang bisa diperiksa USG dasar panggul ya. Jadi memang belum belum banyak dilakukan, tapi saya rasa ini sangat penting. Eh, jadi secara umum untuk menentukan gangguan dasar panggul ya. Jadi bukan hanya untuk prediksi prolap organ panggul. Nah, ini adalah gambaran atau ini ya cara pengambilan dari USG dasar panggul. Jadi kita melakukannya itu dengan transperineal. Jadi kita tempelkan di perutnya itu di apa namanya di perineumnya daerah ya. Jadi uretra sampai dengan perineumnya. Nah, di sini yang gambar yang atas ini ya, berderet, ini adalah posisi dari kita melakukan USG. Jadi diletakkan di mid sagittal dan ini gambaran skematiknya yang harus tampak. Ya. Jadi ada simfisis, uretranya harus tampak, bladdernya, vagina, biasanya uterus enggak bisa tampak semua. Kemudian rektumnya, anal kanal dan anorektal angle-nya atau eh, apa namanya ini levatornya. Ya, ini yang harus terlihat. Nah, ini gambaran dari USG-nya yang tampak. Ini adalah simfisis, kemudian ini uretranya, ini bladder ya, ini uterus, ini vagina, ini eh, rektumnya. Ya, kemudian yang kedua biasanya kita eh, secara transversal ya meletakkan probnya. Ini adalah untuk evaluasi dari eh, sphincter ani ya. Mulai dari anus, kemudian sphincter ani interna dan sphincter ani eksterna. Ya, ini eh, dasarnya untuk pengambilan dari USG dan ini cukup dengan USG dua dimensi juga bisa ya. Tapi kalau kita mau pakai yang empat dimensi atau yang angle-nya itu bisa 70 derajat itu akan lebih lebih baik. Nah, apa aja yang bisa kita periksa? Jadi ini standarnya yang kita periksa ketika melakukan USG dasar panggul ya. Yang pertama pasti residu urin karena sebelum dilakukan pemeriksaan paling eh, minimal urinnya yang ada 50 cc ya. Kalau lebih itu agak kesusahan nanti. Jadi kecuali yang mungkin pada pasien yang retensi urin ya. Jadi kita bisa mengukur residu urin dari USG. Kalau dulu biasanya kita residu urin itu kita cek ulang melalui kateter ya setelah kita lepas kita eh, pasiennya minta minum 4 jam baru kita USG setelah pasiennya berkemih. Tapi ini setelah berkemih tidak perlu kita pasang kateter lagi, bisa kita langsung gunakan pemeriksaan USG. Kemudian detrusal wall thickness ini untuk eh, menilai hipertrofi dari kantung kemihnya ya mungkin pada kasus-kasus OAB atau infeksi itu bisa kemudian tentunya levator aninya dan area hiatal ini termasuk area yang di sekitar dari levator ani kemudian kita juga evaluasi prolap kemudian hipermobilitas dari uretra yang itu nanti bisa kita deteksi apakah eh, sebagai pemeriksaan penunjang untuk stres inkontinensia urin. Massa, tumor, kista itu juga bisa kita evaluasi, terutama eh, kalau MRI mahal ya. Jadi kita misalkan mau membedakan kista Gardner, apa namanya, kista scan atau di vertical uretra itu bisa kita lakukan pemeriksaan USG transperineal dan tentunya yang terakhir ini sphincter untuk evaluasi sphincter ani ya bagaimana nanti penjahitan pasca repair kita. Oke, nah ini juga ini yang saya rasa bisa dikerjakan ya oleh sejawat sekalian. Eh, jadi ini merupakan prediksi utama. Jadi area hiatal atau levator hiatal antero posterior diameter. Nah, ini bisa menggambarkan ballooning. Jadi setelah kita ambil tadi ya posisinya mid sagittal, kita ukur dari simfisisnya ke anorektal angle-nya.
itu kita lihat ya. Jadi setiap pemeriksaan biasanya kita lakukan saat istirahat, kontraksi maupun falsafa. Nah, ketika jarak antara simfisis sama anorektal angle-nya ini lebih dari 6, itu dikatakan ballooning. Ya. Dan ini eh, bisa menjadi prediksi bahwa akan terjadi prolap organ panggul. Jadi resiko ketika lebih dari 6 diameternya ini adalah ballooning. Ya. Ini yang kelihatan. Nah, ini yang waktu falsafa ini kelihatan ya, simfisisnya di sini, ini anorektal angle-nya, ini jaraknya melebar 7,4 cm. Dan ini terlihat ada distokelnya juga ya. Distokelnya kandung kemihnya turun di bawah simfisisnya. Yang kedua yang bisa kita lihat dengan eh, transperineal dan dengan hanya USG dua dimensi biasa, ini adalah eh, levator tubuh rektalis ya. Jadi kita geser sedikit dari mid sagittal, kita geser 10-20 derajat untuk melihat otot pubuh rektalisnya dari pubis ke rektal, dia melingkari. Nah, kalau di sini ada gambaran hipoekoik, artinya itu ada ini yang ada bintangnya, ada avulsi atau robekan dari pubuh rektalis. Biasanya memang karena proses persalinan ya. Ini gambar dua dimensinya dan empat dimensi tentu juga bisa kita ukur kalau memang ada ininya ya, empat dimensinya di USG-nya. Ini bisa kita lihat sebagai prediktor. Nah, kemudian yang bisa kita lihat lagi adalah hipermobilitas dari uretra. Eh, Ini ada beberapa patokan penilaian BMD, Bladder Neck Descent atau Bladder Symphysis Distance, kemudian Retrovesical Angle dan Uretral Rotation Angle. Nah, ini diperiksa ketika istirahat dan falsafa. Jadi ini pemeriksaan penunjang untuk menambah diagnosis dari stres, inkontinensia urin atau hipermobilitas dari uretra. Nah, ketika di eh, ini untuk fungsinya jadi untuk mencocokkan dengan baik klinis maupun pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik yang biasanya kita lakukan ya mungkin QT test itu kemudian tes batuk itu bisa kita konfirmasi dengan USG. Nah, kemudian yang berikutnya ini untuk evaluasi dari sphincter ani ya. Nah, ini yang paling atas, ini cara pengambilan dan gambaran yang normal. Ya. Sedangkan yang bawah ini ada gambaran koronal atau yang kita ambil secara transverse ini ya. Ini gambarannya seperti ini, sedangkan yang sebelah kanan ini yang gambaran mid sagittalnya. Nah, ini kelihatan ada defeknya ya. Jadi mulai dari eh, rektumnya, sphincter ani eksternal, internalnya, kemudian eksternalnya ini bergabung semua. Nah, artinya di sini defek, ada defek, kemungkinan besar ya. Ini adalah suatu ruptur perineum derajat 4. Nah, oke, mungkin gambaran lagi ya ini lebih jelasnya. Kalau memang di USG-nya ada fitur tomografinya ya, ini kita bisa lihat juga ke kedalamannya. Ya, jadi yang atas ini normal, yang bawah ini yang ada defeknya. Ya, ini gambar 4 ini kelihatan ya bekas episnya ini, arah bekas episnya yang ada hipo ekoiknya ini, nah, ini adalah bekas episnya. Yang sebelah kanan gambarnya ini adalah bekas penjahitannya. Ya, ini terlihat. Ada sebagian yang di gambar nomor 6 ini masih nyambung sphincter ani eksternalnya ya, tapi di daerah perineumnya ini tampak bekas jahitannya. Oke, nah jadi kalau ada fitur tomografinya ini bisa kita ukur ya, karena memang kalau lebih dari 30 derajat di apa lebih dari tiga tiga slice itu biasanya kita diagnosis dengan ruptur perineum derajat 4. Jadi bisa kita ukur derajat dari defeknya.
Oke. Nah, ini yang untuk 4 dimensi ya. 4 dimensi ini seperti ini gambarannya. Jadi kita bisa melihat area levatornya. Ini kelihatan ya. Ini uretra, vagina, kemudian ini dari anusnya, anurektumnya. Ini bisa terlihat ya. Kalau terjadi ballooning yang tadi, kalau dengan 4 dimensi akan ada pengukuran untuk 4 dimensinya. Nah, seperti ini areanya ya. Jadi gambaran ketika 2 dimensi seperti ini dan 4 dimensinya seperti yang bawahnya. Jadi semakin melebar tentunya derajat keparahan gangguan dasar panggulnya semakin berat. Ya. Oke. Nah, ini eh, referensinya. Artinya yang normal biasanya kita di bawah 25 ya. Di bawah 25 itu normal. Kalau yang ini di atas 27 ini mild ballooning, kemudian moderate bisa sampai severe. Ya. Nah, yang ini tadi gambaran 4 dimensinya dari parasagitalnya. Tadi yang parasagital kita juga bisa memeriksa hanya dengan probe 2 dimensi. Kalau dalam dengan probe 4 dimensi gambarannya seperti ini. Ya, dan di sini kelihatan ada defeknya, ini ya bubu rektalisnya ya atau komplek levator aninya. Ini ada defeknya. Ini gambaran skematiknya, ini gambaran USG 4 dimensinya, 3 dimensinya. Oke, ya mungkin ini yang bisa kita kita lakukan ya. Artinya misalkan pasiennya postpartum, postpartum kita bisa evaluasi ini tadi, area hiatal ya. Terutama yang ini pemeriksaannya cukup dengan USG 2 dimensi semua. Jadi area hiatal tadi jarak simfisis ke anorektal angle-nya. Kalau memang lebih dari 6, wah hati-hati. Kemungkinan dia akan bisa eh, beresiko terjadi prolap organ panggul. Kemudian yang bisa kita lihat lagi adalah avulsi dari levator atau parasagital tadi ya, otot puborektalisnya. Itu juga kita bisa evaluasi dengan USG 2 dimensi. Nah, kedua ini apabila memang didapatkan pemeriksaan yang melebihi dari nilai normal atau ada defek, itu akan menyebabkan terjadinya gangguan dasar panggul. Ya. Kemudian yang terakhir yang bisa kita evaluasi dengan 2 dimensi adalah sphincter ani tadi ya. Jadi untuk anorektumnya, kemudian sphincter ani internalnya dan sphincter ani eksternal. Jadi kalau pasien pasca melahirkan ada gangguan inkontinensia fekal, flatal, ya itu bisa kita lakukan pemeriksaan ini untuk mengevaluasi apakah ada defek dari sphincter aninya. Ya, kira-kira 3 ini yang bisa kita jadikan untuk eh, screening gangguan dasar panggul. Ya, terima kasih. Mungkin itu Dokter Rizka yang bisa saya sampaikan sebagai pendahuluan atau mungkin bahan diskusi ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Tri, sangat lengkap dan komprehensif. Jadi kita tahu apa saja yang harus kita periksa pada pasien-pasien yang memang kita curigai ke arah adanya gangguan atau disfungsi organ panggul. Tidak hanya prolap saja ya, tapi disfungsi organ panggul. Nah, mungkin kita sambil menunggu Dokter Gatut, kita mulai buka pertanyaan ya dok ya, kita sambil diskusi. Ternyata yang diukur sebenarnya nggak terlalu banyak dok, tapi ya harus ini ya dok ya, terus banyak Iya, latihan sepertinya dok. Oh ya dok, ini perlu USG khusus kah dok untuk pengukuran yang 2D tadi dok, untuk screening gangguan organ panggul tadi yang seperti area hiatal, avulsi, levator, dan sphincter ani. Kan memang pakai 2D, tapi apakah ada USG khusus mungkin merek tertentu atau yang memang sudah ada fitur untuk USG dasar panggul kah yang hanya yang bisa dipakai? iya. Jadi sebenarnya kita pakai USG yang biasa aja sudah bisa ya Dokter Rizka ya. Cuman memang ada beberapa pengukuran ya tadi seperti kalau misalnya kita memang mau mengevaluasi lebih lebih detail,
kalau kita lakukan dengan manual sebenarnya bisa tanpa perlu alat atau USG yang merek tertentu atau apa, sebenarnya kita bisa melakukannya secara manual ya. Cuman Iya, sekarang ada eh, merek tertentu itu yang memang dia sudah ada semacam otomatisnya. Jadi kita tinggal ngeklik di poin-poin eh, apa namanya, di poin-poin yang ditentukan ya, misalnya tadi di simfisis, kemudian di bladderneck-nya, kemudian di daerah apa retrovesikanya, itu sudah bisa langsung keluar semua ukurannya. Jadi ketika kita res dan falsafa itu mereka sudah hmm, ada softwarenya otomatis. langsung Jadi keluar itu ya dok memang hasilnya. ya, memang Ya, mempermudah pemeriksaan kita, mempercepat ya. Tapi tetap kita harus tahu dasarnya supaya nanti iya, kita nggak ini kadang kalau manual apa otomatisnya itu harus dikalibrasi ya kalau enggak nanti ini salah semua ya jadi semacam baik. kayak kita ngukur berat janin nah itu kan sudah langsung terkompil ketika kita mengukur semua markernya akan eh, langsung keluar hasilnya itu sama sudah ada juga fitur yang seperti itu untuk USG dasar panggul ya Ya, intinya kita dari operator ya kan memang WSG itu operator dependen ya dok ya. Jadi memang iya operatornya sendiri harus tahu dulu baru boleh kita pakai untuk yang fitur-fitur yang advance tadi yang memang WSG tertentu yang punya ya dok ya. Baik, terima iya kasih Dokter Tri. Kita mungkin silakan para dokter dan senior untuk mengajukan pertanyaan langsung mungkin lewat raise hand atau lewat fitur Q&A. Ini sudah ada satu pertanyaan dok dari Dokter Haria yang menanyakan tentang apakah untuk penggunaan OSG ini dapat dikombinasikan dengan POPQ, dok? Di- oh ya, jadi dikombinasikan dengan pemeriksaan fisik ini ya. Jadi Iya. kan kita tentunya pasti untuk menegakkan diagnosis yang jelas harus kita kombinasikan semuanya. Mulai dari anamnesis, kemudian POPQ ini, mulai ini kan termasuk pemeriksaan fisik ya. Kemudian pemeriksaan eh, penunjangnya ya, pemeriksaan penunjangnya itu salah satunya adalah USG. Artinya di situ kita untuk mengkonfirmasi dari hasil anamnesis maupun pemeriksaan fisik kita ya. Jadi kalau dikombinasikan pasti hasilnya akan lebih baik terutama pada kondisi-kondisi prolap yang ada gangguan berkemihnya juga ya itu sebenarnya wajib kita lakukan evaluasi artinya itu kan juga akan berkaitan dengan nanti tata laksananya kita ya jadi misalkan ada sistokel dan ada hipermobilitas uretranya ada keluhan stres inkontinensia urinnya nah itu Hmm. kalau kita konfirmasi dengan USG, kita akan lebih akurat dalam diagnosis dan menentukan tata laksananya, ya. Karena kalau kita hanya memperbaiki prolapnya saja tanpa memperbaiki eh, stres inkontinensia urinnya, nah memang prolapnya eh, terkoreksi, tapi gejala kencingnya atau BAK-nya nanti bisa tetap ada ya kalau kita tidak melakukan tata laksananya juga ya. Jadi memang harus kita kombinasikan Dokter Rizka ya karena POPQ kan Iya, kita tidak bisa melihat ini hipermobilitas uretranya secara nyata ya. iya. Baik, dok. Ya, ya seperti itu. Ya, jadi untuk melengkapi diagnosis sekaligus supaya definitif diagnosisnya juga tegak ya dok ya, sehingga kita Iya, nanti menentukan apa teknik operasi atau manajemennya juga lebih tepat ya dok ya. iya. Baik, Oh, iya, ada juga ini Dokter Rizka, yang misalnya tadi ballooningnya ya, oke. ballooningnya yang ekstrem besar ya, itu kan bisa ya secara pemeriksaan fisik kita bisa lihat dari genital hiatusnya. Tapi secara USG kita juga bisa melihat derajat keparahannya. Nah, di situ terapinya juga bisa kita tambahkan levatorplastinya ya. Artinya Oke. kita memperbaiki juga kondisi dari levator aninya. Nah, itu pentingnya juga kita melakukan tambahan pemeriksaan USG. Ya. Ya.
benar dok. Jadi kalau prolap tidak hanya TPH saja ya dok ya, Ya, banyak yang ya, harus dilakukan. Iya baik. kondisinya. Ya, Oke, terima kasih Dokter Tri. Bagaimana Dokter Haria? Apakah mungkin cukup? Kalau memang ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan dok. Berikutnya kita ada pertanyaan yang kedua dok dari Dokter Indi tentang probe yang digunakan dok. Apakah probe yang convex atau probe yang lainnya dok? Ini tentunya untuk yang 2D tadi ya dok ya. Kalau 4D ya tentunya probe 4D ya dok ya. ya, probe volume ya. Jadi Oke, sebenarnya tadi yang saya sebutkan, jadi untuk screening kita sudah bisa menggunakan probe yang biasa ya, probe konveks biasa yang untuk USG 2 dimensi. Jadi eh, 3 item tadi untuk evaluasi dari anterior-posterior diameternya ya dari levator hiatusnya itu tadi, kemudian untuk parasagitalnya atau kita melihat avulsinya itu bisa, kemudian untuk melihat sphincter ani ya. 3 itu cukup menggunakan USG konveks biasa ya. Kalau kita eh, memang untuk lebih baiknya gambarnya kita bisa menggunakan prop yang 4 dimensi. Karena prop 4 dimensi itu angle-nya bisa kita tambah sampai 70 derajat ya, artinya lebih luas. Karena kan kita tadi mau melihat dari simfisis sampai anusnya ya. Jadi lebih lebih tentunya lebih bagus gambarannya ya. Kemudian ya, dan yang lainnya ya kalau 4 dimensi ya untuk kita melihat volumenya. Kalau kita mau mengukur volume itu kita pakai yang 4 dimensi ya. Tapi untuk screening saya rasa cukup pakai yang USG 2 dimensi biasa. 3 item itu kita bisa mengerjakan. baik dok. Kalau untuk yang USG pada sphincter ani tadi, apakah perlu USG endoanal juga ya dok? Apakah mungkin berbeda hasilnya nanti penggunaan probe yang endoanal dengan yang convex biasa tadi dok? Iya, iya. Jadi memang kalau standarnya ya kita ini gold standarnya untuk ruptur perineum derajat 4 ya atau ada defek misalnya ruptur derajat 3 A, B, C itu yang memang yang lebih bagus menggunakan gold standarnya menggunakan USG trans rektal ya. Tapi USG trans rektal juga yang probe-nya itu melingkar, artinya yang bisa mengambil gambar itu 360 derajat. Ya, sementara sih setahu saya belum ada ya di Indonesia ini probe-nya ya, yang untuk khusus karena hanya untuk evaluasi itu ya mungkin kurang kurang populer di Indonesia ya, tapi tetap itu gold standarnya. Tapi dengan USG transperineal itu juga sudah ada standar-standar pengukurannya ya, seperti tadi misalnya ada defek, kemudian kita ukur, kita ukur derajatnya. Kalau memang lebih dari 30 derajat, artinya eh, 30 derajat itu artinya defek yang bisa menimbulkan gejala, gejala inkontinensia eh, aninya ya, analnya. Itu yang bisa menimbulkan gejala. Biasanya kalau kurang dari 30 derajat, dia masih bisa, kontraksi masih bisa menahan. Tapi kalau lebih dari itu, eh, kemungkinan untuk kontraksi ototnya itu tidak akan mampu menahan eh, baik buang air besar maupun apa namanya flatusnya itu tidak bisa ya karena itu dipakai cut off 30 derajat seperti itu dokter ya, Iya, jadi juga melihat apa jadi USG itu juga akan berkorelasi dengan klinis ya dok ya intinya ya dok ya. iya iya jadi itu sudah Oke. dilakukan ini ya evaluasi itu ya, kalau dulu yang membuat ininya Prof Dietz ya yang dari Australia itu dia banyak melakukan penelitian, ada bukunya juga tentang USG transperineal. Jadi beliau yang melakukan ini standarisasi untuk pemeriksaan USG dasar panggul. Iya. Enggak, baik. Terima kasih Dokter Tri.
Ini ada pertanyaan lanjutan nih dok dari dokter Indi Ya, tentang skor. Apakah memang perlu ada screening untuk penggabungan faktor resiko dok, misalnya obesitas, kemudian paritas dan keluhan lain misalnya sering batuk untuk menentukan apakah kita harus konsul untuk USG atau tidak, atau mungkin sebenarnya kapan kita perlu konsulkan untuk USG dasar panggul nih dok nih, supaya teman sejawat juga tahu nih dok kapan kita harus merujuk untuk USG. iya, iya. Jadi eh, kemarin waktu ini ya ada acara TOT di Sula atau Semarang ya saya lupa. Nah itu juga sedang di ini ya artinya untuk SPOG eh, umum itu sebenarnya boleh mengerjakan yang tiga tadi ya artinya bisa eh, mengerjakan USG transperineal yang tiga item tadi untuk melakukan screening ya. Nah, nanti ditentukan diagnosisnya apa. Ya. Misalkan ternyata eh, ada postpartum, kemudian ballooningnya tadi ya 7 ya, misalnya jaraknya 7, tetapi pasiennya tidak ada keluhan apa-apa, misalnya ya, misalnya seperti itu. Terus dari apa SPOGM-nya sudah melakukan USG, melakukan screening, ditemukan ballooning. Nah, kalau memang pasiennya tidak ada keluhan apa-apa, tidak ada eh, defek juga tidak ada, itu sebenarnya boleh melakukan terapi ya. Artinya misalnya diagnosis kita eh, diagnosis gangguan dasar panggul atau misalnya ada prolapsnya derajat 1 ya. Derajat 1 kan biasanya tidak menimbulkan gejala. Itu tentunya SPG umum tetap boleh melakukan terapi juga ya, seperti senam Kegel misalnya. Nah, itu kita bisa melakukan terapi itu, kita evaluasi lagi 3 bulan gimana ada perbaikan atau tidak dari ballooningnya ya itu seperti itu kalau skornya ini belum ada ya ya mungkin untuk masukan nanti dokter Rizka bisa dibuat penelitian ini misalnya Boleh kapan dok. faktor ya kalau penelitian tentang faktor resiko banyak ya tapi Ya. untuk menyocokkan dengan USG itu belum ada yang untuk faktor resikonya tapi dari Jakarta itu sudah melakukan misalnya cut off-nya untuk orang Indonesia ya karena itu kan untuk orang luar negeri ya jadi cut off-nya misalnya tadi bladder neck desainnya ada yang bilang 1 cm 2 cm 3 cm kalau orang Indonesia 2 cm kemudian urethra rotation angle-nya misalnya di luar negeri itu sampai lebih dari 30 ternyata kita lebih dari 41 derajat baru ada gejala inkontinensia urinnya. Kemudian retrovesical angle itu juga kalau untuk orang Indonesia ternyata yang lebih dari 130 baru menimbulkan gejala. Ya, itu nanti mungkin kita juga bisa melakukan ini ya, apa namanya? Penelitian. Penelitian, ya dok. Belum ada ya Kemudian dok kita. kapan ya, belum ada. Kemudian kapan kita bisa memilah ini tuh ya tergantung tadi diagnosisnya ya dokter Rika ya. Misalnya Mm-mm. ada ruptur perineum ya, memang nggak kelihatan, kelihatannya Ya. jahitannya bagus, tapi dia ada keluhan inkontinensia fekal, nggak mampu menahan buang air besarnya, nggak mampu menahan eh, flatusnya. Kemudian kita lakukan evaluasi USG, USG tadi transperineal ya, kita lihat, oh ternyata memang ada defeknya. Nah, di situ kemungkinan memang harus dilakukan rujukan ya. Tapi misalkan untuk prolap organ panggul ternyata masih hanya derajat 1, derajat 2 yang perawatan konservatif di OSG memang ternyata ada ballooning itu saya rasa masih bisa dilakukan perawatan tersendiri. Tapi misalkan ada keluhan stres inkontinensia urinnya ya ini nah itu yang sebaiknya mungkin kita rujuk karena perlu tata laksana yang lebih lanjut ya untuk tindakan operatif itu tentunya harus dirujuk. Tapi untuk tindakan konservatif saya rasa kompetensinya dari SPOG umum. Ya, Ya, baik. Terima kasih, Dok. Jadi ya, memang untuk faktor resiko, untuk screening faktor resiko memang belum ada. Hanya saja memang semuanya tergantung dari keluhan dan juga gejala klinis yang ada pada pasien ya, Dok ya. Dan tentunya juga tergantung dari komorbidnya.
Nah, ini pertanyaan lanjutan dok tentang screening nih. Kadang-kadang ibu hamil tuh sering juga dok mengalami yang namanya inkontinensi ya dok. Boleh nggak sih dok sebenarnya kita screening USG dasar panggul ini pada saat hamil? Misalnya untuk memprediksi nantinya pas postpartumnya ini kemungkinan ini bakalan ada masalah nih pada dasar panggulnya nih gitu. Seperti itu dok. Mungkin berkaitan dengan supaya kita bisa memberikan apa edukasi yang lebih awal untuk harus kegel pada saat hamil atau seperti apa gitu. Mungkin ada ini dok, Iya, ada iya. sudah ada ini dok protapnya dok untuk ibu Iya. hamil. Sebenarnya belum ada protapnya ya. Memang kemarin ada beberapa penelitian, jadi eh, semuanya diukur apa namanya jarak ininya juga apa namanya diastasis rektinya, rectus abdominisnya ketika hamil semuanya itu di apa diperiksa ya. Teman kita memang belum ada standarnya untuk ibu hamil. Dan biasanya kita melakukan screening pada ibu ini ya, ibu yang pasca melahirkan. Nah, itu baru bisa kita lakukan screening ya. Ada yang bilang paling enggak 2 minggu kita lakukan USG ya. Ketika 2 minggu ternyata ada ballooning dan yang lainnya, itu harusnya kita sarankan untuk melakukan latihan otot dasar panggul atau senam Kegel ya, supaya otot-otot dasar panggulnya itu dapat ini kembali lebih cepat ya, tidak tidak istilahnya tidak berkepanjangan nanti ininya semakin ballooning maupun sampai ada gejala-gejalanya ya. Jadi mulai 2 minggu itu kita sudah bisa melakukan latihan otot dasar panggul seperti itu dokter Rizka ya. Jadi kita lebih ke screening pasca melahirkannya dan kita lakukan intervensi atau pencegahan awal seperti itu. Dok, terima kasih dok. Jadi memang mulainya di postpartum ya dok ya. Ya. Kemudian tadi memang sempat sempat ada pertanyaan lanjutan nih dok, pertanyaan tambahan nih dok, tapi tidak ada namanya. Untuk buli-bulinya apakah perlu terisi dok untuk pemeriksaan USG ini? Tapi mungkin dokter Tri sudah menyebutkan ya dok ya, tidak ini ya harus minimal 50 cc Ya, ya dok. kurang lebih 50 cc ya, supaya Ya. kita tetap bisa melihat kontur bulinya dengan baik dan kita bisa melihat pergerakannya, tapi juga jangan sampai terlalu kosong. Hmm. Ya, kecuali pada memang pasien yang dengan retensi urin. Ya, kita kan tidak bisa mengosongkan ya. Artinya ketika pasiennya biasanya kita suruh kencing, kemudian baru kita ukur. Kalau memang pasiennya merasa sudah bisa kencing ya, tetapi ternyata ada sisanya yang masih banyak, nah itu berarti ada retensio urin ya. Itu karena untuk sekaligus evaluasi. Jadi ketika kita mengevaluasi prolap organ panggul eh, harus ada evaluasi dari residu urinnya juga. Ya. Jadi seperti itu dokter Rizka. Jadi kurang lebih rata-rata cut off-nya itu 50 cc yang terisi kandung kemih. Ya, biasanya kita anjurkan pasien seperti apa dok supaya terisi 50 cc itu dok. Misalnya setelah minum kemudian disuruh untuk BAK tapi tidak sampai habis atau seperti apa dok? Ya, jadi gini kondisi ini kalau misalkan memang pada kondisi pasien dengan prolap organ panggul ya. Jadi biasanya kita di sini itu sekalian kita lakukan eh, diagnostik untuk inkontinensia urinnya. Misalkan kita lakukan PET test. Ya, biasanya pasien-pasien yang Hmm. sebelum kita USG kita lakukan PET test. Jadi kita pasiennya minum, kemudian kita minta pasiennya kemudian jalan, naik tangga, ya, aktivitas. Setelah itu kita suruh pasiennya untuk kencing. Nah, jadi suruh kencing, kemudian kita periksa residunya berapa, ya. Nah, itu bisa menggambarkan benar-benar kondisi buang air kecilnya. Atau misalkan memang ini apa namanya pasiennya kita nggak bisa memastikan ya kapan 50 cc ya nggak apa-apa pokoknya pasiennya sebelum dilakukan USG pasiennya disuruh buang air kecil terlebih dahulu ya setelah buang air kecil baru kita lakukan
pemeriksaan. Ya, karena nggak mungkin itu pasti kosong gitu kan nggak mungkin. Yang penting ada Iya, isinya sedikit. terus Kalau ya lebih benar. dari 50 cc itu juga kurang bagus. Tapi kalau Oh, apa namanya maksimal 50 cc seperti itu, dokter Isya. Iya. ya jadi sebelum kita lakukan pemeriksaan USG kita ukur dulu ya dok ya volumenya eh, lewat USG atau Oh enggak, pasiennya kita Ji- suruh kencing, kita suruh kencing baru kita cek residunya. oh ya, Jadi, ya ya, benar dok. jadi setelah kencing kita cek residu. Karena biasanya pada pasien prolaps sistokel itu kan dia ada eh, apa ya, stres inkontinensia urin yang tersembunyi karena Hmm, bladder neck-nya tertekuk keluar ya. Karena sistokelnya kan posisi kandung kemihnya itu lebih rendah daripada uretranya, tertekuk seperti itu. Ya, misalkan dia tertekuk, dia biasanya memang keluhannya ke retensi urin, mm, bukan ke hmm, stres inkontinensia stres, urin. iya, Ya, iya, iya, padahal iya dok. misalkan kita kembalikan posisi lurus, dia pasiennya kita suruh batuk, itu akan keluar kencingnya. Keluar. Ya, padahal kita luruskan. Nah, di situ pentingnya kita melakukan evaluasi residu urin, ya, atau Urin. post void, istilahnya post void residual urin. Jadi setelah kencing berapa residunya, seperti itu. Ya. Ya, baik. Terima kasih dok. Jadi memang untuk USG ini yang paling bagus tadi minimal ya urinnya 50 cc ya dok ya. Iya, iya. Selanjutnya, selanjutnya ada pertanyaan lagi dok dari dokter Indi dok. Untuk tata Iya, laksana iya. awal dari prolaps ini kan tadi senam Kegel dok atau mungkin gangguan dasar panggul adalah senam Kegel. Apakah ada terapi yang lain dok? Misalnya terapi laser itu apakah memang sudah diperbolehkan untuk gangguan dasar panggul yang masih awal? Iya, jadi memang banyak modalitasnya ya. Selain tentunya kalau kita mau mengobati gangguan dasar panggul, kita lihat seberapa besar atau stadiumnya seberapa berat. Ya. Terapi utamanya tetap modifikasi gaya hidup, artinya menghindari faktor resikonya ya. Misalkan masih derajat awal ya kita harus menghindari faktor resikonya, jangan sering konstipasi ya, penurunan berat badan, kemudian eh, apa namanya tidak mengangkat beban yang berat atau olahraga yang meningkatkan tekanan intraabdomen ya, itu harus kita hindari ya. Yang kedua, di konservatif juga bisa eh, dengan senam Kegel ya. Kemudian dikembangkan lagi banyak modalitasnya, misalkan apa namanya kursi magnetik ya, itu semacam alat Hmm, rehabilitasi medik juga, ada untuk merangsang kontraksi dari otot-otot dasar panggulnya ya. Kemudian yang laser ini sebenarnya juga eh, bisa untuk mengobati prolap ya, terutama yang prolap derajat awal, cuman memang mm, penelitiannya belum dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi memang belum eh, approve untuk prolap organ panggul ya. Tapi untuk vaginal tightening itu memang sudah bisa karena eh, sistem kerjanya dia kan memang eh, ini ya apa namanya dengan energi lasernya itu akan eh, apa namanya membentuk kolagen maupun untuk vaskularisasi yang baru ya. baru. Jadi Ya dok. memperbaiki dari eh, gejala atrofi vaginanya biasanya seperti itu ya. Kalau untuk apa lagi nih? Untuk rujukannya, ya rujukannya bisa kita ke Sutomo juga bisa, ya RSUA juga sudah ada ya sepertinya ya, Dokter Iska ya. Untuk klaster belum ada dok. Oh belum ada ya, iya iya Belum iya. ada. Jadi Klaster kalau belum di ada. Sutomo juga sudah ada, kalau memang eh, ya tetap tentunya harus kita evaluasi dulu ya Dokter Isa ya, seperti Iya, apa, eh, diagnosisnya seperti apa, kemudian pengobatan apa yang lebih tepat untuk kondisi pasiennya ya. Tapi insya Allah di Sutomo ini sudah lengkap semua untuk terapi kasus urut ginekologinya. Ya. iya.
tambahan tadi untuk laser juga untuk stress incontinence juga sudah approve kah dok? Kalau untuk Yang gangguan iya, belum belum approve juga ya, terus belum ya? kalau untuk ini ya, setahu saya belum belum approve karena memang itu tadi penelitiannya masih belum dalam jangka waktu lama. Pernah yang untuk eh, gejala inkontinensia urin itu kan biasanya kita laser itu 3 kali terapi ya. Ada Ya, yang jurnal menyampaikan 6 bulan itu sudah mulai ada gejala lagi setelah terapi. Ya, ada yang sampai paling lama kalau tidak salah 2 tahun itu ininya. Ya, jadi 6 bulan ada yang sudah terjadi lagi gejala inkontinensianya ya. iya. Ya, Baik. Terima kasih dok. Jadi memang untuk laser memang tidak belum sepenuhnya approve ya dok ya. Hanya saja memang untuk gangguan vaginal tightening ya, eh, yang berhubungan dengan gangguan seksual ya dok ya, mungkin bisa membantu ya dok. Baik, mungkin ada tambahan lagi dari para peserta senior sekalian. Sepertinya sudah mulai ini ya dok, sudah mulai bingung ya dok, mau, mau tanya mau apa lagi, liburan, sudah mulai mau mau liburan. tanya apa lagi ya dok gitu. Iya. Karena memang USG ini sangat operator dependen dan memang baru ya dok ya, jadi tidak semuanya sudah familiar gitu. Tentunya Iya. juga memang sudah banyak ya dok ya kalau untuk pelatihan USG dasar panggul ini ya dok ya. Kalau yang khusus untuk uroginekologi ini sepertinya belum ya, tapi workshop-workshop sudah Iya, ada. Cuman memang dari setahu saya dari Rogin belum apa namanya menstandarisasi. Artinya iya, misalkan yang untuk screening untuk ini iya, dan yang bisa dilakukan untuk SPOG yang mana, yang untuk konsultan yang mana. Kalau veto iya. kan mungkin sudah lengkap Sudah ya. ada Hmm, ya dok. kajiannya ya. Iya, Kita ini. Cuman ya, kemarin waktu itu ya. yang diusulkan seperti itu. Kalau untuk screening saya rasa SPOG umum juga boleh Umum bisa. mengerjakan Ya, ya yang 3 tadi itu, ya, misalnya dengan USG 2 dimensi, iya, interpretasinya juga tidak terlalu rumit. Ya, saya rasa iya. boleh. Tentunya juga supaya lebih banyak bisa menangkap pasien ya dok ya. Kalau Ya, banyak yang ngerjakan ya dok. ya artinya kan mencegah loh, mencegah Iya, terjadinya apa benar. itu tadi. Kalau postpartum Iya, kita lihat, oh, sudah ada ballooning ini, ya boleh kita sarankan ke pasien untuk Kegel ya, gitu. iya. Baik dok. Mungkin ada ini dok, pertanyaan lagi dok tentang tadi di salah satu parameter yang digunakan untuk evaluasi adalah evaluasi pada pubo rektalis dok. Nah ini sebenarnya kalau ada gangguan atau avulsi pada daerah tersebut, itu biasanya keluhannya apa dok? Atau mungkin dikaitkan dengan klinis pada pasien? Iya, jadi sebenarnya kalau avulsi itu tidak ini ya, tidak ada gejala klinis yang khas ya, misalnya karena robek terus kita nyeri atau yang lainnya ya. Tapi itu sebagai faktor resiko terjadinya prolap organ panggul karena ototnya itu sobek, tentunya kan otot levator ani itu yang menyangga organ-organ panggul ya. Jadi kalau memang ada defek, ada ini tentunya dia akan meningkatkan resiko terjadinya prolap organ panggul ya. Kalau ingin melakukan terapi ya ya memang harus kita repair lagi istilahnya seperti kayak levator plasti seperti itu. Ya, jadi kita Baik, eh, perbaiki. Tapi karena di situ kan sebenarnya kompleks levator ani ya, artinya otot di bawah itu kan tidak apa namanya bukan tidak hanya hanya tubuh pubo kita rektalis ya saja dok ya. ya. Nah, misalnya kita Ada 3 otot ya dok di situ. artinya kita misalnya kita mau melatih senam kegel ini ototnya itu kan nanti kan dia akan berkembang lagi ya. Seperti kalau kita fitness itu ya, Dokter Rizka ya. Artinya Iya, kalau kita iya, fitnessnya ototnya akan bekerja membaik, terus kadang malah bisa menyambung sendiri ya. Artinya iya, sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah, kita sudah deteksi, kita eh, sarankan untuk pasien melakukan terapi-terapi ini yang apa namanya awalannya dulu supaya tidak tambah parah. Seperti itu. Ya, kadang iya, misalkan ada defek ini ya, sphincter ani ya. Misalnya ada defek kita suruh aja pasiennya latihan juga untuk senam kegel. Kadang meskipun ada defeknya, bisa aja juga dia tidak ada keluhan. Karena ternyata meskipun ada defeknya, ototnya masih dapat berkontraksi menutup
sampai mendekati ya. Jadi dia kan melingkar gitu. Artinya ketika Iya, dia iya. kontraksi tetap bisa menahan buang air besarnya. Artinya tidak ada gejalanya ya. Nah, di situ juga kita harus hati-hati. Misalnya pasiennya tidak ada gejala tapi defeknya cukup berat. Nah, itu juga bisa pertimbangan kita ini pasiennya boleh nggak ini lahiran normal ya. Ternyata nanti Hmm, habisan lahiran normal ternyata ada keluhan. Nah, itu juga harus hati-hati seperti itu. Apalagi yang ya, pasien memang riwayat ruptur derajat 4 ya pasca repair. iya. Jadi sebenarnya USG ini juga bisa menjadi salah satu apa ya dok, diagnostik tambahan ya dok ya untuk kita menentukan kira-kira pasien ini aman nggak ya untuk persalinan pervaginam berikutnya gitu ya. Mungkin meskipun secara klinis pasiennya tidak ada keluhan yang berarti gitu ya dok. Ya, bisa membantu, membantu Membantu kita ya. menentukan. Ya, Ya, terutama pasien-pasien yang sudah sadar tentang bahwa pentingnya organ panggul ya, organ dasar panggul ini. Karena memang sudah banyak ya dok ya, sudah banyak kampanyenya atau promote di media sosial tentang bagaimana menjaga organ panggul lewat Kegel, latihan apa namanya senam-senam gitu ya dok ya. Alhamdulillah. ya, dan harus hati-hati juga dokter Iska. Nanti Iya, misalkan karena kan kita akhirnya bisa tahu ya, artinya penjahitan kita itu benar apa enggak, iya. penjahitan kita itu sudah sesuai apa enggak dengan adanya USG transperineal ini ya. Misalkan kita setelah repair kita Hmm. USG, wah ternyata hasilnya kurang bagus. Nah, itu kan kita harus hati-hati juga itu ya, karena Iya benar-benar. bisa dideteksi. Oh ya, jadi kena Kalau kita nanti sendiri ya dok. lah ya itu Ya, jadi kalau ya, ada ya ngomongnya ke pasien komplain yang ini iya ya, nah, benar-benar harus benar. hati-hati KIE itu. ke pasien yang lebih baik ya dok ya mungkin ya. Iya, Iya baik. Mungkin satu lagi dok, tadi juga dikatakan bahwa USG ini juga dapat melihat atau evaluasi eh, tebal dari dinding detrusor dok. Ini iya. biasanya kan dipakai pada kasus-kasus dengan OAB dan infeksi. Biasanya yang terlihat atau cut off-nya itu berapa dok? Atau apa parameter atau indikator untuk adanya OAB atau infeksi pada Iya. dinding detrusor ini? Jadi memang harus itu tadi ya, memang dari awal anamnesis ya kalau kita untuk apa, overactive bladder kan pasti ada gejalanya, frekuensi dia teriakannya lebih dari 8 kali, kemudian buang air kecil pada malam hari itu terbangun lebih dari 1 kali, 2 kali, ya kemudian ada urgensi, misalnya dia ada eh, ingin ke kamar ingin kencing, mau belum sampai kamar mandi sudah ngompol. Nah, itu kita harus melakukan evaluasi. Salah satunya ya pemeriksaan penunjangnya dengan USG tadi. Jadi kita bisa lihat di posterior bladernya, misalkan itu kita ambil dalam tiga, tiga ini ya, tiga tempat di posteriornya kita rata-rata. Kalau memang lebih dari 0,5 itu kemungkinan terjadi hipertrofi dari otot kandung kemihnya. Nah, di mana OAB itu kan karena ya itu salah satunya kan karena hipertrofi ya, hipertrofi dari kandung kemihnya. Itu yang kita bisa membantu untuk diagnostik dari OAB. Ya, seperti itu Dokter Rizka. Ya, masih mute sepertinya Dokter Rizka. Iya dok, terima kasih atas jawabannya. Ini sepertinya sudah sangat lengkap dok. Saya sampai Ya. bingung mau tanya apa lagi. Mungkin dari teman sejawat sekalian ada yang ingin bertanya lagi atau mau raise hand atau melalui Q&A ini masih ada 5 menit. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada mungkin kita akhiri ya dok ya. Ya, enggak apa-apa. Ya, Baik. Ada ya, ada ya. ada take home message dok dari Dokter Tri. Echo message ya ini ya, ya mungkin tiga itu tadi. Apa, ya kita harus ini ya Dokter Rizka artinya ternyata ketika setelah persalinan itu enggak hanya selesai setelah persalinan ya. Jadi kita sebagai SPOG tentunya harus mencegah terjadinya gangguan-gangguan dasar panggul juga. Nah, ketika kita bisa melakukan screening, maka sangat penting kita bisa melakukan
intervensi lebih awal karena ya karena kejadian prolap organ panggul ini kan sebenarnya tidak mengancam nyawa semuanya ya, tapi sangat mengganggu kualitas hidup dari perempuan. Ya paling tidak kita membantu memperbaiki kualitas hidup dari perempuan ya. Mungkin itu Dokter Rizka, take Baik, home. terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Tri. Jadi sebagai kesimpulannya memang USG dasar panggul ini sangat penting tidak hanya untuk prediksi program prolaps organ panggul tapi juga untuk memprediksi gangguan dasar panggul yang lain seperti tadi hipermobilitas uretra, kemudian stress incontinence dan juga evaluasi sphincter ani tentunya yang pasien-pasien yang pasca penjahitan atau repair pada sphincter ani maupun derajat 4, 3, 4. Dan screening ini juga dapat dilakukan oleh sejawat sekalian dokter SPOG umum, terutama untuk screening dengan menggunakan PROP 2D tadi, melalui evaluasi area hiatal, avulsi levator ani, dan sphincter ani. Baik, demikian untuk resum pada tas seri 241 dari Urogin. Terima kasih banyak Dokter Tri atas ilmu yang sangat bermanfaat, insya Allah ya dok ya. Semoga nantinya banyak teman sejawat yang kemudian bisa mempraktekkan juga dan juga mungkin jika memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung menghubungi Dokter Tri, Dokter Gatut, Prof. Ekti, Dokter Hari Paraton yang ada di RSUD Dr. Sutomo atau RSUA yang kita akan sangat open sekali ya dok ya jika memang ada konsulan dari teman sejawat mengenai USG ini. Terima kasih Dokter Tri dan juga saya kembalikan kepada Dokter Arif Tunjung Seto sebagai moderator untuk hari ini. Terima kasih dok. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Salam Sama. Terima kasih Dokter Rizka, Dokter Triastono. Jadi alhamdulillah ternyata juga ada menambah hasanah mengenai evaluasi baik itu pre atau bahkan mungkin pasca salinan ya. Jadi monggo sekali lagi kepada eh, sejawat semuanya bila mana mungkin bisa jadi kadang pertanyaan ada timbul dari pasien. Jadi kalau misalnya apakah saya berisiko mengalami nanti turun peranakan mungkin saya itu kalau di pasien ya. Jadi di sisi rekonstruksi RSUD Sutomo, RSUD Erlangga sangat terbuka. Sekali lagi terima kasih. Semua pertanyaan sudah dijawab. Kita ketemu lagi minggu depan tanggal 31 Desember. Jadi nanti pastinya akan terus berjalan kebetulan kalau tidak pas tanggal merah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Tos, Dokter Waalaikumsalam. Rizka. Terima Terima kasih. kasih. Matur nuwun, Dokter Seto. Baik. Terima kasih dok.